warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adi Pramana Putra, mahasiswa Institut Andi Sapada Fakultas Hukum, konsentrasi Hukum Perdata dengan NIM 2202037. Video ini merupakan tugas untuk pemenuhan nilai dalam mata kuliah Hukum Tindak Pidana Korupsi yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Al-Fatah Altiputra SH.MH. Hari ini kita akan membedah topik seputar gratifikasi, apakah sebuah apresiasi atau pelanggaran hukum. Mungkin kita pernah merasa sangat terbantu oleh seorang petugas layanan publik, lalu secara spontan kita ingin memberikan tanda terima kasih berupa barang atau uang. Pertanyaannya, apakah itu hal yang wajar sebagai bentuk apresiasi atau justru itu adalah sebuah bibit korupsi yang bisa menjerat kita dan penerimanya ke jalur hukum? Tujuan video ini bukan sekedar memberikan pengetahuan akademis, tapi juga membekali kita dengan integritas agar tahu kapan harus menerima dan kapan harus berani menolak. Mari kita mulai pembahasannya. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan gratifikasi? Dalam perspektif hukum, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas. Cakupannya sangat beragam, mulai dari pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, hingga pengobatan cuma-cuma, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri. Intinya, segala jenis keuntungan tambahan bisa dikategorikan sebagai gratifikasi. Namun, sering muncul pertanyaan, apa bedanya dengan suap? Disinilah kita harus jeli melihat perbedaannya. Suap biasanya bersifat transaksional atau ada kesepakatan di awal. Ada niat atau janji untuk mempengaruhi keputusan seorang pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya. Sementara gratifikasi, pemberiannya seringkali bersifat inventif atau tidak ada kesepakatan langsung saat itu juga. Namun pemberian ini tetap berbahaya karena dianggap bisa menanamkan hutang budi yang di masa depan dapat mempengaruhi integritas pejabat tersebut. Lalu siapa saja yang menjadi fokus dalam aturan ini? Subjek penerima gratifikasi yang diatur secara ketat adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Pegawai negeri di sini mencakup ASN, anggota TNI, dan Polri, sedangkan penyelenggara negara meliputi pejabat tingkat tinggi seperti menteri, hakim, anggota legislatif, hingga pejabat di tingkat daerah. Mengapa mereka? Karena mereka memegang mandat publik dan setiap pemberian yang mereka terima berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara kewajiban profesional dan kepentingan pribadi. Jadi, sangat penting bagi para pejabat ini untuk memahami bahwa setiap hadiah yang datang bersamaan dengan jabatan mereka memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Sekarang mari kita masuk ke inti hukumnya. Mengapa gratifikasi begitu ditakuti oleh para penyelenggara negara? Jawabannya ada pada pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini menciptakan sebuah standar yang sangat ketat. Setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun, ada aturan main yang sangat menarik terkait nilai nominalnya. Jika nilai gratifikasi tersebut berjumlah 10 juta rupiah atau lebih, maka beban pembuktian ada pada penerima gratifikasi. Artinya, penerimalah yang harus membuktikan di pengadilan bahwa pemberian tersebut bukan merupakan suap. Inilah yang kita kenal sebagai sistem pembuktian terbalik. Sebaliknya, jika nilainya di bawah 10 juta rupiah, maka jaksa penuntut umumlah yang wajib membuktikan bahwa pemberian itu adalah suap. Namun, hukum kita tidak hanya memberikan ancaman, tetapi juga memberikan jalan keluar yang sangat jelas melalui pasal 12C. Pasal ini adalah penyelamat bagi mereka yang memiliki integritas. Pasal 12C menyatakan bahwa ketentuan pidana di pasal 12B tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pelaporan ini bukan sekedar opsional, tapi merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Dengan kata lain, pelaporan kepada KPK adalah satu-satunya benteng hukum yang menghapuskan sifat pidana dari sebuah pemberian yang berpotensi menjadi gratifikasi terlarang. Ini adalah mekanisme yang dibuat untuk melindungi pegawai negeri yang jujur agar tidak terjebak dalam situasi konflik kepentingan yang merusak karir dan kehormatan mereka. Setelah kita memahami ketatnya aturan hukum, kita mungkin bertanya-tanya, apakah itu berarti kita tidak boleh lagi memberikan kado pernikahan atau membantu teman yang sedang kesusahan? Jawabannya tentu saja boleh. Hukum kita tetap menghormati nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan agama. Berdasarkan aturan KPK, terdapat kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.
karena dianggap tidak memiliki potensi konflik kepentingan yang membahayakan integritas. Pertama, adalah pemberian dalam keluarga, seperti antara orang tua ke anak atau sesama saudara, asalkan tidak ada konflik kepentingan dengan jabatan yang dipangku. Kedua, pemberian yang terkait dengan momen adat atau peristiwa kehidupan, misalnya hadiah pernikahan, hitanan, atau perayaan keagamaan. Namun perlu dicatat bahwa pemberian ini biasanya memiliki batas nilai tertentu yang dianggap wajar. Ketiga, pemberian yang bersifat tulus sebagai bentuk empati, seperti bantuan saat ada musibah kematian, bencana alam, atau kecelakaan juga tidak perlu dilaporkan. Selain itu, hal-hal yang bersifat umum dan berlaku bagi semua orang juga dikecualikan, misalnya keuntungan dari investasi, bunga bank, atau hadiah dari perlombaan yang diikuti secara terbuka. Begitu pula dengan fasilitas dari koperasi tempat pegawai tersebut bernaung. Poin-poin pengecualian ini ada untuk memastikan bahwa hukum tipikor tidak kaku dan tetap menghargai sisi kemanusiaan. Intinya, selama pemberian itu berlaku untuk umum, tidak berkaitan dengan jabatan secara spesifik, dan dilakukan dalam koridor adat yang wajar, maka itu adalah pemberian yang aman. Namun jika Anda ragu, prinsip terbaik adalah tetap melaporkannya untuk mendapatkan ketetapan status dari KPK. Kita telah sampai pada bagian akhir pembahasan kita. Dari seluruh rangkaian materi yang telah saya sampaikan, ada satu benang merah yang harus kita pegang teguh, bahwa gratifikasi bukan sekedar masalah nominal uang atau jenis barang yang diberikan. Gratifikasi adalah ujian bagi integritas seorang pelayan publik. Hukum melalui pasal 12B dan 12C Undang-Undang Tipikor sebenarnya hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan koridor yang jelas bagi para pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam menjalankan marwah jabatannya. Kewajiban melapor kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja adalah mekanisme perlindungan diri agar kita tidak terjerumus ke dalam tindak pidana korupsi yang lebih berat. So, mari kita mulai membangun budaya baru dalam pelayanan publik di Indonesia. Sebuah budaya di mana pelayanan prima diberikan bukan karena mengharapkan imbalan tambahan, melainkan karena itu adalah kewajiban yang sudah dibayar oleh negara melalui pajak masyarakat. Seperti yang ditekankan dalam materi ini, apresiasi yang paling mulia atas layanan yang memuaskan bukanlah amplop, bukan hadiah mewah, dan bukan pula fasilitas khusus. Apresiasi itu cukup diungkapkan dengan ucapan terima kasih yang tulus. Dengan menolak gratifikasi, kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri dari jeratan hukum, tetapi kita juga berkontribusi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, adil, dan transparan bagi generasi mendatang. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Al-Fatah Altiputra SHMH atas bahan materi yang sangat mencerahkan ini. Dan terima kasih kepada Anda yang telah menyimak video ini hingga usai. Mari kita jaga integritas karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri kita sendiri. Sampai jumpa di materi kuliah berikutnya.